Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Wah, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September loh. Cepet ya. Nah adik-adik kalau diingat-ingat mulai dari bulan April kemarin sampai dengan Agustus itu 5 bulan kita bercerita tentang perjalanan misi Rasul Paulus ya di dalam bagian perjanjian baru. Tapi mulai dari bulan September ini di minggu pertama kita sudah akan memasuki cerita di bagian perjanjian lama. Adik-adik bisa mengikutinya dengan baik ya. Kita belajar bagaimana di perjanjian lama nabi-nabi juga bangsa Israel belajar menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Nah sekarang adik-adik tahu nggak minggu ini adik-adik praremaja akan melayani kita. Mereka tuh hebat-hebat loh ya. Sudah praremaja. Ada adik siapa ya? Ada Mei, kemudian ada Rara, ada Nike dan juga ada Esther. Semuanya dari praremaja. Dan mereka akan memimpin di dalam puji-pujian. Dan juga tentunya ada Bu Ana loh yang akan bercerita dengan luar biasa. Mari kita mengikutinya dan kiranya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, semoga teman-teman yang di rumah juga baik-baik saja ya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama.
teman-teman, sekarang mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Oh Tuhan, hanya padamu aku menyembah dan berdoa. Ku bersyukur atas kebaikanmu. Kau pimpin masa depanku. Segala puji bagimu. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, hanya padamu aku menyembah dan berdoa. Ku bersyukur padamu. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, hanya padamu aku menyembah dan berdoa. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau pimpin masa depanku. Segala puji bagimu. Oh Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu buat hidupku. Rencana-Mu dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami tadi. Dan sertailah kami lagi dari tengah sampai akhir nanti. Dalam Yesus, amin. Haleluya! Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan sumber sukacita kita semua. Amin. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya.
dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman, siapa yang mau melihat kebaikan dan kekuatan Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Tua gapat, Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, memohon pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi teman-teman. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow, yeay! Adik-adik, di dalam dunia ini, siapakah yang paling kalian kasihi? Siapakah yang paling kalian ingin selalu dekat dengan kalian? Siapakah yang selalu kalian perlukan? Jesus, I love you. Hanya Yesus yang selalu kita ingini. Hanya kepada Yesus kita selalu sayang kepadanya. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I want you and I need you. Jesus, I love you. I want you more and more. Jesus, I love you. I want you and I need you. Jesus, I love you. I want you more and more. No one like you on the earth, oh my Lord. No one has power above you. I will give my mind, my soul and my life for you, oh my Lord. Jesus, I love you. I want you and I need you. Jesus, I love you. I want you more and more. I want you more and more. Shalom adik-adik, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai di dalam doa. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Hingga saat ini kami bisa berkumpul bersama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, teduhkan hati kami, teduhkan hati anak-anak, agar sungguh-sungguh dapat terfokus kepada firman Tuhan saja. Kami mau menyerahkan waktu ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang bagaimana Tuhan memberikan kelepasan kepada orang Israel yang berada di Samaria. Cerita ini sungguh luar biasa, cerita ini sungguh indah sekali. Adik-adik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat 20.
Tetapi Ibu tidak membaca semuanya ya. Hanya ada 2 ayat inti yang akan kita dengarkan baik-baik. Yaitu di dalam pasal 6 ayat 24 dan 25. Yuk, adik-adik buka ya Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai pada 25. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan bagaimana situasi kota Samaria saat itu. Kota Samaria sudah terkepung oleh Raja Ben-Hadad, Raja Aram yaitu Ben-Hadad. Ben-Hadad telah menguasai kota Samaria dan Ben-Hadad sudah meletakkan semua tentara-tentaranya di sekeliling kota Samaria sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa keluar atau masuk ke kota Samaria. Akibatnya adik-adik tahu kan, kalau suatu kota sudah dikuasai, maka kota itu menjadi kota yang sangat terpuruk. Kota itu, kota Samaria, terjadilah krisis ekonomi di sana. Mereka kelaparan karena tidak ada orang yang bisa untuk keluar membeli makanan dan juga tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya untuk memberikan bahan mentah ataupun memberikan mereka makanan. Dan sejak itu kota Samaria menjadi kota yang sangat terpuruk. Mereka mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Akibat dari krisis ekonomi ini, adik-adik, ada 3 hal yang terjadi di kota Samaria ini. Pertama, kalau sebuah kota telah terjadi krisis ekonomi, maka pasti yang pertama adalah harga-harga di kota itu akan menjadi sangat mahal. Dikatakan di ayat 25 ini bahwa sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Satu buah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Padahal pada saat itu adik-adik, keledai adalah hewan yang tidak boleh diperjualbelikan. Hewan yang tidak boleh dimakan. Keledai merupakan hewan najis yang untuk dimakan. Tetapi saat itu, karena mereka semua dalam keadaan kelaparan, maka keledai pun mereka jual untuk bisa mereka makan. Dan untuk hari ini, untuk saat ini harga 80 sikal perak itu sama juga dengan harga 1 juta rupiah untuk membeli satu buah roti ini. Wow, luar biasa ya adik-adik. Bisa kita rasakan bagaimana saat itu keadaan orang-orang yang berada di kota Samaria. Untuk mendapatkan satu buah roti ini, harga 1 juta rupiah saat ini. Dan itu sungguh-sungguh membuat mereka menjadi susah. Lain daripada itu juga adalah dikatakan bahwa dulu benih-benih polong yang tersebar kemana-mana, yang mereka tidak pedulikan, tetapi saat ini mereka kumpulkan untuk mereka jual dan harganya itu juga sangat mahal. Itulah yang terjadi akibat dari krisis ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah akibat dari krisis ekonomi adanya orang-orang yang egois. Ya, ada orang-orang yang egois karena keburukan ekonomi itu. Kita lihat di ayat 28 dan 29 kisah ini. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Dan besok akan kita makan anakku laki-laki.
Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Dari kisah ini adik-adik lihat bahwa ada orang-orang yang memiliki sifat egois, ingin mementingkan diri sendiri, ingin merasa dirinya dan keluarganya itu nyaman, tidak peduli dengan orang lain. Ketiga, akibat dari krisis ekonomi adalah cenderung orang-orang menyalahkan Tuhan. Ada orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Kita lihat dari pasal 6 ayat 27. Ketika perempuan itu datang kepada Raja Israel berkata, "Tuanku, tolonglah aku." Tetapi Raja berkata, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur?" Itu suatu bukti adik-adik bahwa Raja bilang bahwa Tuhan aja nggak mau menolong kamu loh. Jadi kamu sekarang ini mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, selain itu juga di ayat ke-31, ketika Raja mendengarkan cerita tentang perempuan itu, Raja memiliki hati yang sangat sedih. Dan dia juga mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda berkabungnya. Dia merasa sedih melihat keadaan rakyatnya seperti itu. Tetapi yang Raja katakan di ayat 31, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Beginilah kiranya Allah menghukum aku." Lagi-lagi Raja Israel menyalahkan Allah. Lagi-lagi Raja Israel menyalahkan Tuhan atas keadaan dari kota Samaria ini. Bahkan selanjutnya dikatakan, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adik-adik tahu, Raja Israel mempunyai rencana yang jahat terhadap abdi Allah, yaitu Elisa, yang Allah percayakan untuk tinggal di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Raja memiliki rencana jahat untuk membunuhnya, untuk memenggal kepalanya. Dan Raja menyuruh ajudannya untuk segera pergi ke rumah Elisa untuk membunuhnya. Adik-adik tahu saat itu abdi Allah Elisa sedang berkumpul bersama-sama para tua-tua di rumahnya. Tetapi saat itu juga Elisa tahu bahwa akan ada orang yang datang ke rumahnya yang akan membunuhnya. Sehingga Elisa berkata kepada para tua-tua itu, "Sebentar lagi akan ada orang yang mau membunuh aku. Jadi kalau dia datang, jangan bukakan pintu. Jangan biarkan dia masuk." Tetapi mengapa? Elisa tahu bahwa akan ada orang yang membunuhnya. Padahal tidak ada orang yang memberitahu. Ya, pasti saja Elisa tahu karena Allah berbicara secara pribadi kepada Elisa. Saat itu ketika ajudan Raja belum sampai, Raja telah sampai ke rumah Elisa. Dan Raja berkata seperti ini, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Kembali Raja menyalahkan Tuhan dan dia berkata, "Untuk apa aku berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu memberikan kepadaku sesuatu yang tidak menyenangkan." Kembali Raja menyalahkan Tuhan. Nah, saat itu Raja bersabda kepada abdi Allah, kepada Elisa. Di dalam pasal 7 ayat 1. "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria."
adik-adik tahu sesikal roti itu sekarang dinilai dengan uang Rp50 seperti ini. Uang logam Rp50 ini bisa berharga, bisa dibuat untuk membeli roti sebanyak ini. Wow, luar biasa ya adik-adik. Harga uang Rp50 ini bisa membeli roti yang begitu banyak. Artinya adalah bahwa besok hari saat ini juga akan ada begitu makanan, banyak makanan yang bisa dinikmati. Tetapi di pasal 2, di ayat 2, pasal 7, perwira yang mendengar itu menjawab, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Adik-adik, ajudan raja ini meremehkan akan firman Tuhan. Dia tidak percaya akan kebenaran daripada firman Tuhan. Sehingga abdi Allah berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ajudan raja ini tidak percaya bahwa rencana Allah yang begitu indah di depan sana yang akan terjadi di tengah-tengah kota Samaria. Dia tidak percaya. Nah, rencana Tuhan yang indah itu juga terjadi. Dipakai Tuhan pada saat di pintu gerbang itu yang ada juga 4 orang sakit kusta yang sedang duduk-duduk di pintu gerbang. Adik-adik tahu kan bahwa ketika krisis ekonomi terjadi, ketika semua orang terpuruk dan kelaparan, apalagi 4 orang yang sedang sakit kusta ini, justru mereka mungkin lebih terpuruk dari mereka yang ada di kota Samaria. Sehingga salah seorang dari mereka berkata seperti ini, ngapain ya kita duduk-duduk di sini? Kalau kita masuk ke kota Samaria, pasti kita juga akan kelaparan karena mereka juga sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Kalau kita duduk-duduk di sini, kita juga akan kelaparan. Jadi, yuk kita pergi. Kita coba pergi ke perkemahan kota Aram. Siapa tahu di sana mereka menerima kita, mereka memberi kita makan dan minum, mereka membiarkan kita beristirahat. Lalu pergilah mereka ke perkemahan kota Aram. Lalu pada waktu senja, mereka sampai di pinggiran perkemahan kota Aram, mereka melihat bahwa tidak ada orang di sana satupun. Ya, tidak ada orang di sana. Karena Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga setiap tentara berkata satu dengan yang lain, dengar itu, bunyi apa itu? Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim untuk melawan kita. Dan mereka akan menyerang kita. Mari kita melarikan diri daripada nanti kita ditangkap dan menjadi tawanannya. Dan tentara Aram melarikan diri. Mereka tidak membawa apa-apa. Yang penting mereka bisa selamat. Saat itu 4 orang sakit kusta memasuki perkemahan. Dan mereka melihat begitu banyaknya makanan dan minuman. Dan mereka menikmatinya. Mereka melihat banyak emas, perak, pakaian-pakaian yang indah. Dan mereka membungkusnya dan mereka membawa pulang. Mereka datang lagi, mereka lakukan itu. Terus menerus sehingga suatu saat ada seseorang yang berkata begini dari 4 orang kusta itu. Kok kita seperti ini ya? Sepertinya kita nggak baik loh apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena di sini kita sudah kenyang, sudah makan, sudah minum, kita sudah banyak barang. Tetapi saudara-saudara kita yang di dalam kota Samaria, mereka kelaparan. Mari kita kembali ke kota Samaria, kita beritahu ini, kabar baik ini kepada mereka, supaya mereka juga bisa menikmatinya. Lalu pulanglah 4 orang sakit kusta itu.
ke kota Samaria. Sampai di gerbang kota Samaria mereka bertemu dengan pengawal istana. Mereka menceritakan hal itu. Lalu pengawal cepat-cepat menceritakan kembali kepada raja. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi. Ketika pengawal istana menceritakan itu, raja tidak percaya. Raja berkata begini, itu mah hanya siasat daripada si Ben-Hadad, Raja Aram. Mereka kan tahu kalau kita ini sedang dalam krisis ekonomi. Kita ini dalam kelaparan. Jadi ketika kita ke sana untuk menjara barang-barang mereka, mereka akan mengepung kita, mereka akan menangkap kita, mereka akan membuat kita menjadi tawanan mereka. Jangan percaya itu. Tetapi tidak lama kemudian raja pun mengutus pengawalnya untuk melihat. Benar enggak sih yang dikatakan orang-orang 4 orang sakit kusta itu? Dan ketika utusan itu pergi dan kembali, mereka katakan, benar raja, kosong. Tidak ada tentara orang Aram satupun tidak ada. Lalu raja memberitahu kepada rakyatnya. Dan rakyatnya dengan penuh sukacita, mereka berlari keluar untuk menjarah perkemahan orang Aram. Maka apa yang dikatakan abdi Allah itu? Sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja menempatkan perwira yang tidak percaya apa yang dikatakan abdi Allah itu untuk mengawasi pintu-pintu di Samaria. Tetapi ketika rakyat berbondong-bondong untuk menuju perkemahan Aram, perwira itu terdorong dan perwira itu terinjak-injak oleh rakyat dan perwira itu mati. Demikianlah firman Tuhan lewat abdi Allah ini. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Adik-adik, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan tidak percaya akan kuasa kebenaran firman Tuhan. Dari cerita yang sudah adik-adik dengar, firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, ada beberapa hal yang sangat penting yang selalu harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa ketika kita dalam keburukan, mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita pun jatuh di dalam dosa, janganlah kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena Tuhan selalu menginginkan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuhan menegur kita, kalau kita membuat kesalahan, Tuhan menegur kita, mungkin lewat orang tua, mungkin lewat firman-Nya, mungkin lewat para hamba-hamba Tuhan, mungkin lewat doa kita, lewat apa saja yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kesalahan kita. Dan janganlah itu membuat kita menjadi kecewa atau menyalahkan Tuhan atau orang lain. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu menginginkan kita setiap hari mengalami perubahan yang lebih baik di dalam hidup kita. Yang kedua, adik-adik, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan ingin kita untuk sungguh-sungguh mempercayai Dia. Percaya sungguh-sungguh akan Allah. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Allah, kita pun percaya akan rencana-rencana Allah. Adik-adik tahu bahwa rencana Allah itu tidak pernah rencana yang mendatangkan malapetaka. Tetapi rencana Allah itu selalu mendatangkan damai sejahtera buat kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan kebahagiaan, harapan. Nah, adik-adik, mari setelah kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita terus berharap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Di tengah-tengah mungkin kesulitan saat ini, masa-masa COVID-19 ini, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, papa mama yang biasanya bekerja di kantoran sekarang harus di rumah karena perusahaannya pun mengalami kemunduran. Atau mungkin orang tua kita punya usaha terpaksa tutup karena krisis ini. Atau mungkin adik-adik yang sedang mengalami sekolah online yang memiliki banyak kesulitan, baik kesulitan di dalam pelajaran, mungkin juga kesulitan di dalam mendapatkan pulsa paketan yang harus begitu setiap hari dituntut harus ada. Atau mungkin ada keluarga kita yang sakit, atau mungkin kita merasa kita perlu seseorang untuk bisa bercerita, bisa sharing bersama. Adik-adik tidak usah takut, percayakanlah bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita bisa berjalan bersama-sama, bergandengan bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ketika Alkitab kami sudah tertutup, tapi kami percaya firman-Mu akan terus diam di dalam hidup kami. Di dalam diri anak-anak mengalami suatu perubahan hari demi hari yang lebih baik lagi. Bagaimana kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mempercayakan hidup kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami, Allah yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, dan yang layak kami muliakan. Berkati anak-anak Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka semakin hari semakin memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Semakin hari semakin memiliki hati yang mau terus berdoa, yang mau terus datang ke hadirat Tuhan lewat puji-pujian dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama mencoba untuk mempelajari ayat hafalan, ya. Ayat hafalan minggu ini ada 2 ayat, tapi adik-adik nggak usah menghafal semuanya. Salah satu saja juga boleh, tapi dua-duanya juga lebih baik, oke? Nah, diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Demikian bunyinya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Gampang kan? Oke, dicoba ya. Satu lagi dari tetap Mazmur 145, tetapi dia ayat 13b. Ini lebih singkat lagi. Mazmur 145 ayat 13b. Demikian firman Tuhan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Adik-adik coba? Oke, iya, pasti bisa. Nah, ayat hafalan ini ada hubungannya dengan aktivitas kita saat ini. Aktivitasnya sangat mudah sekali. Ini adalah acak kata. Ada 10 nomor, hanya 10 nomor. Dan semua yang ada di dalam soal ini, semua ada hubungannya dengan cerita yang Ibu Ana sampaikan tadi. Juga dengan kedua ayat Alkitab kita, ayat hafalan, yaitu Mazmur 145 ayat 9 dan Mazmur 145 ayat 13b. Semua ada hubungannya. Nah, adik-adik nanti tinggal menyusun kata ini. Di bawah adalah ada ayat hafalan sesuai dengan abjad. Adik-adik tahu kan abjad A, B, C, D, E, F, G, terus sampai Z. Nah, ayo mari dicari. Huruf pertama, misalnya 20 itu huruf apa sih? Hitung yuk. Selanjutnya terus, nanti susun di sini. Maka akan terbentuklah satu ayat Alkitab yang ada di cerita hari ini. Mari adik-adik tulis di mana alamatnya. Gampang kan? Dikumpulkan ya sebelum hari Kamis ya. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih dan sangat baik untuk kita. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman, tadi kita sudah memberikan persembahan dan sudah menyanyikan lagu Allah itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama dalam pekerjaan mereka.
dalam kesehatan mereka juga ya Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan ini berkenan untuk Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Hai, selesai sudah sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita mau pulang. Bye. Sayonara. Sampai jumpa minggu depan.